Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Di sini kami membahas isu yang kita tahu ada di sekitar kita, namun kita menutup mata akan keberadaannya. Kali ini saya kedatangan professional matchmaker atau Mak Comblang dan relationship coach Zola Yohana. Kita akan ngobrol soal industri cinta, cari cuan dari cinta, dan bagaimana kehidupan cinta seorang Mak Comblang. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Nah, saking penasaran aku pengen tahu dulu, kamu tuh siapa sih Zola? Kamu tuh lahir di mana, gede di mana, kok bisa tiba-tiba jadi Oke Cupid begini gitu kan? Gimana ceritain deh? Oke, gue tuh lahir Semarang. Oke. Semarang, tapi sebenarnya aslinya Padang. Orang Padang, Uni kamu nih ya? Uni Padang. Orang Padang, jadi nyokap bokap itu Padang. Lahir di Semarang, terus udah gitu di Jakarta, and then bokap meninggal. Bapak meninggal, balik ke Padang, sekolah di Padang sampai SMA, kuliah tingkat 1, and then pindah ke Jepang. Wow, terus jadi kamu di Padang mulai dari umur? Dari kira 5 tahun kali ya? 4 tahun gitu. 4 tahun sampai kuliah tingkat 1. Yes. Wah, lumayan dong. Lama. Terus udah gitu balik, udah gitu ke Jepang, ngambil scholarship, udah gitu ke Jepang. Ambil apa? Balik hubungan internasional. Tetap berhubungan dengan aku, makanya kita nyambung. Oh, terus balik ke Jakarta, udah stay di Jakarta aja udah. Sempat ngambil, anaknya tuh nggak bisa diem gitu ya. Ngambil sekolah MC lah, ngambil sekolah sekretaris lah, nyanyi lah, semuanya juga udah. Jadi pas balik ke Jakarta kerja itu? Balik ke Jakarta sebenarnya kan udah selesai. Tadinya rencana gue mau lanjut S2 nih. Terus udah gitu batal nggak jadi. Udah di sini dulu. Sedih gitu sepupu gue. Udah lo ngambil sekretaris aja dulu. Ayo deh. Kan kita kan sebelum nemu yang kita mau nyoba kan. Gue tuh coba semua gitu. Coba apa aja yang udah coba Nyanyi. dari awal? Oke, kalau kerja ya otomatis kerja di perhutani. Di perhutani? Yes. Perhutani sempat kerja di situ. Terus udah gitu, the rest baru agensi. Anak agensi ya, advertising kakak-kakak, oke. Agensi sempat berapa tahun itu, 7 tahun. And then after itu baru Google ada gak sih sekolah matchmaking segala macem gitu. Jadi sebenarnya passionnya keluar karena melihat teman-teman yang single tuh banyak banget. They are good looking, successful gitu ya. Tapi kenapa sih, apanya sih kok bisa single gitu. Sementara gue ngedengar kayak dulu waktu zaman SMA gue sering nyomblangin. Oh jadi dulunya kamu temen nyomblangin. Iya. Jadi aku tuh dari kecil teman-teman semuanya. Jadi aku tuh kayak emang ada teman single sini kecomblangin gitu. Berawalnya tuh dari situ. Terus sama teman juga? Sama teman. Oke. Terus I've been passionate about love, desire, sex dari SMA. Terus udah gitu aku pacaran A, B, C, D, E. Jadinya ketahuan dong karakter personality orangnya gimana gitu. Berawalnya sebenarnya dari sana. Oke. Terus anak Padang, Sumatera. Anak Sumatera kita, Lampung dia Padang. Anak satu-satunya. Anak tunggal, aku juga sempat jadi anak tunggal lama, jadi sama. Tapi aku penasaran gini, ketika kamu iseng-iseng Google itu, sekolah matchmaking apa whatever, itu apa drive-nya emang benar-benar cuma gara-gara demand dari teman-teman atau kamu penasaran apa? Karena waktu itu sempat kerja di matchmaking company dulu sebelumnya. Jadi berawalnya itu dari sana sih sebenarnya. Terus udah gitu googling dan teman-teman pada nanya, kayaknya bisa jadi profesi. Karena sebenarnya dari dulu itu gue pengen jadi entrepreneur kan. Dari dulu. Dari zaman sekolah. Tapi pengen sesuatu yang beda dari yang lain. Karena dari dulu tuh I like to be different. Ya, dari anti mainstream ya. Iya. Jadi masih inget tuh zaman-zaman sekolah ya. Pakai softline, pertama kali pakai softline nih. Tiba-tiba teman-teman pada pakai softline. Jadi dia nggak jadi, gue nggak pakai softline lagi gitu. Jadi nggak mau sama, intinya sama orang lain gitu. So jadi waktu itu sempat mikir, gue mau ngerjain bisnis apa ya yang totally beda dari yang lain. That's the first thing sama in my mind gitu. Terus mikir, banyak yang single, tapi emang ada gitu sekolah matchmaking segala macam. Googling doang, ada di New York. Jadi that's certified untuk orang-orang yang mereka in love industry yang pengen jadi matchmaker. Ada sekolah khusus untuk itu. Jadi, itu tahun berapa? 2011. Kamu harus ke sana berarti? Oh iya. Jadi online sih sebenarnya. Ada online-nya, ada yang aku juga ke sana juga. Jadi sebenarnya sampai sekarang setiap tahun pun juga aku masih ke sana. Harusnya Mei ini aku ke sana karena kita ada matchmaker conference. Tapi nggak jadi karena cuma sehari doang. Sedikit juga aku juga masih ada kerjaan di sini. Jadilah pending mungkin nanti yang
November Mexico. Oh, oke. Ya, ibu ini sibuk soalnya, sibuk banyak yang cari jodoh. tapi tapi sebenarnya belajar apa di sekolah matchmaking itu? Lebih banyaknya ke setup bisnis in a love industry itu gimana? We call it love industry. Tentang integrity, we learn about integrity itself. Terus udah gitu juga ada role play of dating. Lebih gimana cara sebenarnya ngobrol sama klien gimana. Tapi lebih banyaknya ke startup the business in a love industry itu gimana. Oke. Gitu. Dan love industry itu termasuk apa di dalamnya? Love industry itu being a matchmaker. Relationship coach, dating coach. I see. Yeah, we call it love industry. Online, even online kayak Bumble, itu kan masih di love industry ya. Ya, aplikasi itu ya. Ya, aplikasi. Tapi kan kalau aku lebih offline. You're offline. Nah, setelah kamu balik dari Amerika itu gimana ceritanya? Startup the business? Jadi pas udah selesai, tes segala macam, udah dapat certification-nya, terus udah gitu aku balik, dan aku mikir lagi, oke, ngerjain bisnis tapi pengen modalnya gak terlalu gede banget nih. Iya dong, pada saat waktu itu nih, gimana caranya biar gue nggak terlalu keluar banyak untuk office dan spending untuk awalnya lah, investment di awalnya gitu. Terus udah gitu mikir, oh iya virtual office aja. Wow, itu udah dari awal ya kamu justru ya? Ya, itu dari awal, berarti itu 2012 akhir, jadi 2013 sebenarnya Heart Inc. itu mulai 2013, 16 Februari 2013. Oke. Terus karena aku tahu. Karena kan I have a sense of business-nya lumayan kenceng dan aku lebih visioner kan. Jadi tahu nih kalau misalnya kayak gini ngarahnya ke sini, oke, kayaknya ini bisa, kayaknya nih enggak. Jadi pas aku awal, ini pasti bakal booming. Karena belum ada sama sekali profesi as a matchmaker di Indonesia. Jadi kamu pertama, the only one. The only one, dan satu-satunya sekarang. Sampai sekarang udah 9 tahun. Wow, oke. Dan terus siapa klien awalnya? Jadi udah dong setup awalnya setup gitu ya, segala macam masih virtual office, karena aku mikir oh ya udah virtual office aja dulu. Waktu itu masih bayar 8 juta per tahun. Wow. Terus udah gitu ada tim satu my PA lah. Terus cuman office itu lebih banyak dipakai untuk media datang, karena kalau satu media, jadi aku tuh email media segala macam gitu ya, karena satu media post publish, yang lain pasti ngikut. Jadi berawal dari situ. Pertama kali itu kalau nggak salah bukan What's New Jakarta, Jakarta Globe. Tunggu, tapi mereka liput ketika kamu udah mulai berprofesi, artinya udah taking clients dong? Waktu itu masih belum. No, udah. Pas yang Jakarta Globe udah mulai. Jadi udah ada satu klien. Tapi sebelum itu aku udah approach being a matchmaker segala macam. Gitu. Oke. Jadi media. Jadi ini karena kamu ada bola dari kamu yang kamu lempar supaya let yourself known lah, gitu kan? Iya. Nah, dengan ke kliennya gimana to make yourself known-nya pada awalnya? Because it's like a very new industry, ya kan? Iya. Orang masih mikir barangnya apa? Mereka taunya dari media, karena kan satu media, dua media segala macam. Dulu masih banyak media cetak dulu. Iya. Sekarang kan udah nggak ada ya, everything online gitu. Iya. Jadi banyak media. Jadi kadang mereka awalnya tahu dari dulu ada Nova, terus udah gitu apalagi tuh media print banyak banget deh waktu itu. Bisnis apa gitu, Tempo. Ya. Terus banyak lah. Jadi mereka tuh mereka orang-orang dulu masih baca koran kan. Iya. Setiap pagi masih baca. Jadi mereka ngeliatnya dari situ. Selain mereka googling, karena kan dari website ada tuh. Jadi awalnya Instagram malah nggak terlalu aktif. Belum banget. Belum. Masih mainstream media kan? Ya, jadi TV, radio, sama printed media. Pertama kali TV itu Tukul. Zamannya Tukul. Oh ya ampun. Ya. Nah terus orang-orang jadi your klien datang karena mereka baca di media. Itu termasuk klien pertamanya? Ya. Oke. Pertama. Udah berapa banyak sampai sekarang klien yang kamu pegang? Ini semenjak pandemik. Ini kemarin aku lagi sama tim aku juga lagi pandemik ini, yang aku lagi handle yang baru ya, belum yang selesai nih. Yang baru aja tuh kemarin ada 20. Wow. 20 klien, dan waktu pandemik berarti dari 2020 sampai kemarin itu terakhir Maret ada 4 klien yang nikah. Surprise sih sebenarnya di saat pandemik. Love is pandemic. Iya. Love in times of pandemic. Yes. Ya ternyata bawa cuan buat ibu ini. Di saat yang lainnya ini my business increase. Oh wow. Nah terus tapi ini how do you measure, kayak ini kita pernah ngobrol juga sih, suksesnya tuh seperti apa? Sukses sampai kawin kah?
Atau cuma sampai jadian doang atau seperti apa? Suksesnya itu banyak levelnya kan. Jadi once mereka dating, and then mereka lanjut first date, okay, and then third date, and then they decided to be in relationship officially, itu udah sukses. Tapi kalau untuk sukses untuk menikah, ya iya tetap ada dong. Gitu. Cuman levelnya untuk sukses itu ketika mereka menikah pastinya. Tapi aku udah ngitungnya dari mereka in relationship. Karena aku dari 2013 sampai sekarang itu klien aku yang mereka pacaran and then mereka putus itu baru 1. Wow. Karena mereka renew lagi nih. Jadi setelah mereka putus mereka kaku lagi. So good things-nya adalah mereka tahu benefitnya ketika mereka datang ke aku. That's why mereka join lagi. Gitu. Dan ini skupnya nyari jodohnya itu tuh apakah Indonesia aja kah? Global. Atau gimana? Oh global. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata punya klien yang spesifik dan mereka willing to relocate, tinggal share profilnya to my partner yang ada di luar. Gitu loh. Ini karena partner kamu nih dari yang sesama matchmaker juga. Sekolah itu ada asosiasinya or whatever itu ya. Oke, baik. Jadi ini a global association. Global association. And a global network gitu. Di Indonesia ya memang baru aku untuk jadi matchmaker. Nah kayak how does it work? Gimana sih cara kerjanya? Let's say aku, Andini datang ke Zola, gue bilang aku mau cari pacar. Aku bilangnya apa sih? Cari pacar, cari jodoh atau apa gimana? Kan? Tergantung mereka pasti ini tergantung. Tapi mereka register dulu. Jadi kamu register dulu dari website, and then nanti my team akan cek dulu kalau memang misalnya lulus screening, and then baru di call untuk ketemu dengan aku. Jadi nggak semua yang mereka register dari website mereka bisa ketemu dan bisa join. Nggak, gitu. Jadi bisa gugurnya karena apa? Lihat dulu dari umur. Kan kalau misalnya kelihatan dari umurnya, terus udah gitu dari dia punya pekerjaan atau enggak gitu loh. Karena sebenarnya marketnya sendiri ini buat mereka yang successful single, financially independent, ya. Mereka mencari serius relationship. Goalnya adalah kalau memang mereka mau married, kalau enggak ya it's a life partner lah. Terus udah gitu di screening. Screening ketemu sama aku, initial consultation, dan I need to sit with you at least for 1 hour to get to know more about your values. Terus dia gitu yang dicari seperti apa. Terus pas relationshipnya dulu gimana gitu loh, semuanya lah. Dari situ baru aku bisa decide whether you're qualified to become a Heart Inc. member atau enggak dulu gitu. Atau mungkin you need coaching dulu gitu. Jadi ada paket-paketnya lah ya. Jadi aku tuh nggak mau ketika datang ke Heart Inc. ya udah cuma di matchingin gitu ya, enggak. Tapi at least datang ke Heart Inc. I'll guide you untuk success in the relationship juga gitu. There is an improvement in your love side, in love personal life lah. Wow. Nah, terus berapa lama tuh termnya? Misalnya aku sukses jadi member. Jadi gimana itu? Jadi ada 2 option. 6 bulan atau 1 tahun. 6 bulan itu cuma di Indonesia aja, 1 tahun itu global. Kalau yang 6 bulan itu buat dating cuma 2 yang aku kenalin. Jadi aku introduce you with 2 match. Fokus dulu dengan 1, kadang mereka suka nanya nih kan. Berarti nanti gue bisa milih dong profilnya segala macam. No. Jadi I'm gonna choose for you. I'll share the profile nanti. And then if you're okay, di share juga ke yang cowoknya. Ternyata okay, set up datingnya. Jadi aku yang akan set up datingnya juga. Dan itu satu-satu, jadi nggak double, dikenalin 2 sekaligus. Enggak. Kalau 2 sekaligus threesome nanti ada, iya kan? Satu-satu dulu. Karena kakak ini maunya efisien langsung aja kayak. Atau mereka suka nanya gini. Tapi kalau misalnya dating ada lo kan di situ, jangan nanti threesome. Bukan dating. Bukan chaperone juga, bukan babysitter. Terus ini pasti pertanyaan semua orang, which I know, tapi gue perlu share juga ke orang, like how much does it take? Berapa sih untuk kayak kita bisa ikut begini? Start from $2,500. Itu 2.500 untuk berapa lama? 6 bulan. Untuk 6 bulan 2.500. Kemudian globalnya $7.500. Nah itu tuh kalau misalnya aku nggak cocok nih 2.500, ini yang 6 bulan ini 6 bulan. Aku nggak cocok. What should I do? Kalau misalnya memang ternyata udah dating 2, tapi dua-duanya kayaknya let's say kan first date nih. Udah setelah dating, terus udah gitu the next day ada feedback session. Pas ngobrol ternyata enggak, dan aku akan nanya feedbacknya, how's your date? Atau enggak, are you willing to have a second date atau enggak, segala macam gitu. Kalau memang enggak, yaudah we find another one. Jadi fokus dengan satunya lagi. So ganti lagi nih satu lagi. Kalau misalnya ternyata udah dating dan segala macam enggak, balik lagi mau di renew, atau kalau enggak di end. Tapi biasanya kita ada review dulu sebelum di renew. Jadi kadang-kadang kalau mereka, aku ngerasa kayaknya nggak butuh di renew atau mungkin agak ribet dan segala macam,
ya udah aku nggak ngambil untuk di renew walaupun mereka pengen renew membership. Jadi I'm very selective actually untuk milih klien. Iya. Iya. Dan fokus di Indonesia selama 6 bulan itu berarti hanya orang yang berbasis di Indonesia. Iya. Regardless warga negara Yes. manapun. Iya. Oke, benar. baik. And then after that global berarti obviously lebih terbuka Global, lagi Iya. pintunya. Biasanya sih global tuh kebanyakan mereka yang memang satu mereka open untuk relocate, yang Iya. kedua ternyata mereka banyak bisnis trip. Zo gue lagi banyak bisnis trip nih gitu. Ayo deh gue coba cek deh ada nggak ya misalnya gitu. Dan di semua mau dari Australia, Switzerland, Europe, US tapi paling banyak di US. Oke. Dan who are your clients? Banyak cewek kah, cowok? Sekarang ini cewek. Cewek. 60%-nya cewek. 40%-nya cowok. Oh wow. Mm-mm. Kalau misalnya kita ngomong inilah ya, aku nggak bermaksud mendikotomikan, Iya. tapi apakah a lot of like meleong kayak gue gitu atau kayak lebih Chinese Indonesian, apa lebih ininya? Percentage-nya sebenarnya lebih banyak Chinese compare kita yang Melayu. Kalau misalnya bisa dibilang Chinese itu ya 60-nya Chinese, 40-nya Melayu. Oh wow, interesting. Mungkin 65 lah. Iya. Lebih banyak dari lu Chinese. Interesting. Oh wow, dan itu is an investment juga gitu loh buat seseorang ya kan? Ketika mau itu investment waktu juga gitu kan? It's a life investment. I call it life investment. Apa yang kamu tekenin dari awal ketika nih orang udah willing to pay? Segitu apa yang kamu harus kayak wanti-wanti banget dari awal? Dari awal tergantung pas ketika ngobrol nih. Karena waktu ngobrol pasti kan aku nanya nih, what are you looking for in relationship? Do you have enough time for yourself actually? Kadang banyak yang mereka berpikir kalau kayak gue gak punya banyak waktu deh buat diri gue. Terus atau kalau gak mereka pikir kayaknya I feel lonely. Then when you feel lonely, you shouldn't find a partner. When you feel lonely. Karena nanti akan leadnya adalah ke codependence. Jadi dari kita ngobrol itu biasanya nanti gue tahu nih, biasanya ketika gue tanya what are you looking for, and then the type of the guy or the type of woman that you looking for misalnya gitu, mereka bisa nanya, kadang-kadang mereka suka ngomong gini, ya pokoknya, berarti kan sebenarnya mereka nggak terlalu tahu nih yang mereka mau apa. Ketika ditanya begitu nih, iya yang penting bertanggung jawab segala macam. No, what is the best quality-nya? Quality-nya apa? So I want them to focus to the qualities rather than physical appearance. Yes penting, tapi itu akan lama-lama akan hilang. And then quality-nya gimana gitu. Jadi dari ngobrol tuh aku biasanya akan ngasih tahu, dan it takes time for me untuk hunting juga. Jadi sebenarnya aku nggak mematchkan sesama member doang nih. Let's say misalnya you're my client gitu. Ternyata yang dicari nggak ada di my database. I'll do hunting, and screening gitu. That's the art of the matchmaker. Jadi nggak sesama member doang. So you don't need to worry whether ada client, ada matchnya atau enggak. Nanti gue akan nyariin. Emang begitu. Oke. Made by order. Itu apa namanya kalau di ini di baju tailor made this is a bespoke matchmaking. Oh my god. Itu soal matchmakingnya tadi aku juga tertarik kamu bilang soal lu gue benahin dulu. Ya itu berarti masuk ke relationship coachnya. Jadi kayak kemarin nih ada dari Surabaya. Dia orang Bali, Surabaya, terus we have an initial notation tapi virtual. Lagi ngobrol segala macam karena waktu itu orang tuanya habis meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi dia masih proses grieving dan lain-lainnya segala macam. Dan dia waktu itu udah lama off pacaran. Ketika lagi ngobrol akan karena kan gue agak intuitif banget kan, peka banget, sensitif. Jadi dari ngobrol even cuman dari screen doang, gue bisa tahu nih kayaknya agak berat, agak heavy dan lain-lain gitu. Dan aku suggest dia untuk mending ngambil coaching dulu, jangan join matchmaking dulu. Percuma kalau misalnya yourself-nya belum dibenahin dulu gitu ya. Paling nggak tahu basic things about dating, relationship gitu ya. Apalagi udah lama off karena dia sempat dikenalin sama temennya sebelumnya. Dia ngerasa fun segala macam. Oh mungkin he's the one. Jadi langsung berpikir kalau maybe he's the one gitu. Padahal ternyata end up-nya nggak jadi. Gitu. Jadi paling nggak tahu dulu, know what you want dulu rather than what you need. Jadi biasanya kalau kayak gitu aku ngasih coaching dulu. Tapi balikin lagi ke dia. Kalau memang misalnya memang nggak mau coaching ya udah it's okay, I can match you anyway gitu loh. Tapi ya nanti jangan jadi blame it on me kalau ternyata tiba-tiba ada yang fail. Ada nggak? Pernah nggak ada yang blame it on you? Nggak, belum ada sih. Jangan sampai ya, Bo. Bad review gara-gara.
Enggak, belum And ada no one sih. else to blame. Iya. Ya kan? Oke. Nggak ada sih. Tapi biasanya selalu kalau memang belum ada matchnya, dari awal aku udah info. I need time. And you come to me itu kan bukan berarti untuk nyari dating. I'm finding you the one istilahnya gitu loh. I'm finding you the right one for you gitu loh. Your person. So gue nggak cuma matchingkan ya udahlah ada yang match datingin, ada yang match datingin segala macam gitu. Without check whether the value-nya sama atau enggak, compatible atau enggak gitu. I see. Jadi paling nggak 70%-nya mereka match, tinggal nanti mereka pas dating how they build the chemistry, talking, getting to know each other gitu. Setelah udah jadi ke kamunya juga masih bisa datang nggak kayak misalnya ya ini relationship coach buat kita berdua ada. gitu. Iya, couple coaching. Iya, itu banyak. Karena kan sebenarnya yang bermasalah itu kebanyakan orang adalah mereka tahu in relationship but they don't know how to maintain the relationship. Oh gitu. They don't know how to solve the conflict. They don't know how to build the intimacy. Pernah dong pasti lu ngerasa kalau misalnya, oh ya, even gue nih misalnya sama mantan-mantan sebelumnya gitu. Yes in a relationship tapi kok gak connect ya. Kok kayak ada yang gak connect aja. I built the wall gitu. You're not being vulnerable. Yang gitu-gitu. Karena kan it's all about connection when we talking about relationship. Itunya jadi my coaching tuh sebenarnya fokusnya lebih ke intimacy. Build the intimate relationship as a couples ya. Jadi ininya lebih ke sana. Being vulnerable, solve healthy conflict itu gimana gitu loh. Compare tuh kalau misalnya gue kasih contoh kayak dulu, ya tapi kok kayak ada nggak connect nih gitu. Compare to my relationship yang sekarang, we're so connected karena we both being vulnerable. Gila, is vulnerable tuh ini banget, so scary. Iya, bukan berarti Anda lemah gitu ya. Bukan. Vulnerable is sexy, bukan lemah. Oh, I like that. Being Vulnerable itu sexy. It's sexy. So kalau orang selalu bilang playing hard to get, no, there's no, don't play games. If you like it, say it, show it. Udah nggak ada. Kalau orang kan selalu bilang gitu kan, play hard to get. Oke, dia teks, nah dulu dia tunggu 2 jam lagi dibales misalnya gitu ya. Aduh lihat dulu dia balas atau enggak. Kalau misalnya posisinya begitu, you gonna lose the connection. Oh my God, that's why I've been single the whole time. gue soalnya ini males banget gue duluan gitu. Gue juga gitu dulu. Iya. Yeah. But I learn a lot. Karena love and relationship itu tuh it's hard kan sebenarnya. Kita manusia kompleks banget gitu. So udah kompleks kita bikin susah lagi ya kan, agak ini ya jadinya complicated banget pasti. Iya. Dan apa ya ini juga ini sih mungkin kamu tadi udah jawab tapi aku mau get deeper into it. Kayak apa sih kesalahan-kesalahan yang common yang kita tuh sering buat terutama kalau perempuan deh ya. Siapa aja deh cowok ya. Dalam hubungan. Apakah is it fail to understanding atau to fail untuk to be vulnerable itu apa sih kesalahannya supaya kita tuh nggak sukses-sukses gitu kayaknya. Yang paling banyak itu adalah dalam komunikasi. It looks simple communication tapi enggak. Oke. Karena kita keseringan adalah listen to reply, not listen to understand. Harus ada empathetic listening juga gitu. The way we talk to our partner pun juga kadang it matters. Sesimpel misalnya gini, orang terlalu banyak fokus ke kesalahan yang dilihat daripada ke yang dimau. Jadi banyak yang dari apalagi terutama mungkin di kita Indonesia lah ya, culture timur gitu. Mereka nggak berusaha untuk express their feelings. Perempuan ya udahlah ya terima aja, nunggu aja, gitu. Banyaknya yang begitu. Atau kalau enggak ya mungkin ya kan dia cowok dia harus mulai duluan segala macam. This is a relationship. You have to work on it. Relationship is about commitment. It's about sacrifice juga. Gitu. Commit to do everything together. Lagi bukan commit cuman lagi di happy moment, tapi commit juga di saat kita lagi ada konflik. How we gonna solve it? Kebanyakan mereka ketika ada konflik, udah diem, mendem, jadi kayak cucian piring nih ya, numpuk. Terus yang mana yang mau diberesin? Nggak bisa dong. Benar. Jadi yang paling banyak itu dari couples itu adalah tentang communication, the way they talk to each other. Terus yang tadi kalau misalnya contohnya mereka kebanyakan fokusnya ke kesalahan. Contohnya misalnya gitu, gue ngerasa kayaknya lu udah jarang kissing gue deh, lu tuh udah nggak ada kissing gue. You never kiss me. You always do that. Karena ketika digitu orang akan defensif.
But that's gonna be a different story when you say that, you know what, I feel love when you kiss me. I see. Gitu-gitu loh. Jadi it's a communication, focus to the I statement. Itu communication. That's terus udah gitu expressing the needs. Itu juga Without being banyak. needy. Without being needy. And you know what? Being needy, there's no such a thing as needy Jadi? in relationship. It says needy karena ketemu dengan orang yang salah. It says needy karena your needs nggak difulfill, your needs nggak unmet. Jadi let's say misalnya gini, orang selalu takut dengan dibilang, gue takut nanti dibilang needy. Kalau misalnya it reciprocate, there's not needy. Yeah. Everything is about mutual respect, mutual love, mutual understanding, communication. Terus udah gitu reciprocate nggak? So if you need him to call you like setiap malam misalnya gitu ya, you just say it karena orang sudah takut, aduh takut nanti gue dibilang nih, takutnya nanti gue dibilang kelingin segala macam. Jadi kitanya udah anxious duluan dengan pikiran-pikiran kayak gitu dan nggak ngomong, connectionnya nggak ketemu. Interesting. The connection yang nggak ketemu. Okay. Connectionnya akan ada ketika you both being open to each other. Okay. So tadi kita ngomongin soal a relationship coach dan potensi marriage is coach ya, not counselor. Bedanya apa? Beda. Kalau misalnya counseling tergantung sih mereka fokusnya di mana. Cuma sebagian orang bilangnya selalu counseling lah. Oke. Iya. Yang penting adalah gue nggak fokus ke masa lalu, ke trauma, itu lebih ke psikolog. Kalau coaching itu lebih ke present moment to the future. Apa yang mau di-achieve. Misalnya nggak ada intimasinya, komunikasinya gimana. Jadi ada yang diperbaiki untuk ke depan. Bukan masa lalu. Bukannya kita penting tahu juga ya? Not like traumanya. Oh iya. Oke. Tapi kan itu bukan ekspertise gue. Mendingan ke psikolog, jangan ke gue. Oh, I see. Jadi ketika udah benar sama psikolog dan baru ke gue. Biasanya gitu. Jadi dari gue referensi dulu ke psikolog dulu kalau memang ada yang mesti dibenerin dulu. Ya trauma-trauma healing dan lain-lainnya dulu. You don't need to be fully healed actually, 100%. Really? Gak perlu. No. Kadang orang kebanyakan bilang gini kan, love yourself first before you love other people, right? As long as you aware with yourself, and then when you meet the right person will help you to love yourself juga. Jadinya you can work together. Sama halnya, nggak bisa deh gue mesti heal dulu, totally gitu ya, heal 100% dulu sampai gue nggak ada trauma segala macam. Nggak ada orang yang free dari trauma. Semua orang tuh punya trauma. Cuman tinggal how you manage your trauma. Aware atau enggak dengan traumanya gitu. Jadi kalau misalnya orang tanpa dia jadi member Heart Inc, gue misalnya aku sama suamiku bantuin gue dong, gue need bisa. coaching. Itu bisa gitu. You take clients yang kayak gitu. Yes. Gitu. Iya, dari luar, di luar si matchmaking. Di luar maksudnya. matchmaking. Iya. Yes. Jadi it could be anyone yang memang mereka mau itu baru relationship. Kita ngomongin couples ya. Yes, couples. Yang baru relationship, yang baru menikah atau nikah udah 7 tahun, 8 tahun segala macam. There is issue that you need to fix it, gitu ya. Dan bisa. Jadi couple coaching. Couples counseling lah jatuhnya. Couples counseling, post counseling. Yes. To coaching. Iya. Aku sering dengar kayak orang tuh kayak lost chemistry. Or they grew apart. Yeah, they don't feel like, gue kayaknya malas udah jejay gitu sama jadinya kayak roommate aja. Iya. So is it true kalau pondasi yang terkuat itu memang if the sex is not there, ya udah emang lu pasti buyar aja gitu sebenarnya relationship-nya. Is it? Jadi apa yang bisa dipertahankan lagi if there is no sex, there is no love anymore? Ya. Yang intentionnya balik lagi nih. Intentionnya apa? Money. Intentionnya apa dulu nih? Hanya for the sake of yang penting gue punya status, yang penting gue ada status istri, ada status suami mungkin gitu ya. Atau mungkin karena anak, banyak kan mereka yang sebenarnya marriage-nya pun juga udah gak bisa diselamatin gitu ya. Tapi karena anak jadinya mereka stays in a marriage. Padahal itu salah sebenarnya. Oke. You should think about yourself juga dong. Sama halnya kayak kita di pesawat deh. Kita di pesawat kalau misalnya ada oksigen itu jatuh kan kita harus diri kita dulu baru orang lain yang kita selamatin kan ya. Ya. Dan jadi benar kalau udah you don't have sex anymore, then you should be careful. You should be mindful. There's something wrong. If you don't have love apa seks tadi? Sex. No. Kalau misalnya seks itu bisa diaturin, tapi kalau love, yes. If there is no love anymore, iya apa yang mau dipertahankan lagi kalau there is no love anymore. Tapi kalau seks itu bisa di build lagi gitu loh. Karena kan orang suka banyak bilang kalau
iya nih si A seminggu 7 kali setiap hari Bo gitu. Si B sehari 2 kali, gue sebulan sekali gitu. Jadi kita nggak bisa berpatokan ke orang. What works for us, gimana works for other people. Jadi memang harus diobrolin berdua, open communication-nya berdua. Build intimacy itu nggak hanya di tempat tidur. Build intimacy is emotional connection kan. It's emotional intimacy, the way we talk. Ngobrolin dari sebenarnya lebih banyak tentang berapa sering sih kita nanya, kalau misalnya orang selalu bilang, how was your day? Daripada nanya how was your day, mending nanya how are you feeling? It's more deeper. Are you okay? Just check on you aja. Oh wow. So always check on your partner, karena kadang mereka nggak mau ngomong, tapi dengan kita ngomong kita kan berarti ngasih space, safe space kan untuk ngobrol gitu. Tapi lagi ketika lagi ngobrol jangan tiba-tiba ngasih solusi. Ditanya dulu mau solusi atau lagi mau pengen didengerin. Do you need comfort or do you need solution? I see, interesting. Lagi-lagi mendengarkan untuk menyimak, bukan mendengarkan untuk menjawab, ya kan? Iya. Cuma denger aja. Kadang orang cuma pengen didengerin doang kan. Makanya banyak yang mereka kadang even ke gue sendiri, ke gue atau misalnya ke psikolog, cuman butuh orang yang mau dengerin aja gitu. Dengerin gue aja. Gue kayaknya kalau misalnya gue ngomong sama pasangan gue, dikit-dikit kasih solusi. I don't need solution right now. What I need, I just want you to listen to me. Itunya tuh harus diomongin. Jadi banyak juga couples yang memang mereka tiba-tiba gak ngomong nih. Dia lagi cerita nih. Sementara apalagi terutama cowok. Mereka langsung immediately untuk finding solution. Ya. Oh berarti lu ada masalah, ya udah gue finding solution. No, gue cuma lagi pengen dengerin doang gitu. Tapi mungkin si ceweknya jadi nggak mudeng untuk ngomong itu mungkin. Jadi mungkin bisa mulai sekarang bisa dikasih tahu ketika lagi ada sesuatu, I need to talk to you deh gitu misalnya. Kayak aku mau ngobrol deh. Kenapa? Tapi aku cuma mau kamu dengerin ya. Kalau misalnya aku memang lagi butuh komen, then I will let you know. Misalnya gitu. I need advice misalnya gitu ya, I will let you know. Jadi itu penting banget untuk dikasih tahu. See, it looks simple kan communication. No. Including kayak sex, let's say. Udah old couple nih gitu, udah lama pacarannya atau dalam hubungannya gitu. Like what should we do? Like tadi kamu nyebutkan seminggu lah, sebulan sekali, whatever. Like how many is good enough, I guess. Good enough itu depend on you. Lagi berduanya gimana sebenarnya. Jadi nggak ada tuh yang sehari harus berapa, seminggu harus berapa segala macam. Balik lagi sebenarnya dua-duanya how important sih sex. Balik lagi dua-duanya how willing both of you untuk build the connection. Spontan juga. Atau gimana? Bisa spontan, bisa di scheduling. Seks itu harus di scheduling, Bo, ya. What? Why? Kenapa? Apa? Jadi jangan kalender itu jangan cuma ditaruh kalender meeting gitu ya. Oh really? Put on reminder untuk seks. It's a sexy night. Jadi ada spontaneous, tiba-tiba pulang dada gitu ya. Yang tiba-tiba lagi nonton, kayaknya I'm horny, ya udah gitu misalnya ya. Tapi kalau yang di schedule, you prepare yourself kan. Ketika di scheduling. Apa pentingnya kita punya jadwal sendiri? Berarti you make time for it. I see. It's about making time. Committed. Committed. I see. Sama halnya dengan dating. Banyak yang mereka couple sudah menikah atau mereka in relationship. Ya kita bisa bilang 2 tahun ke atas lah ya. Mereka nggak dating lagi. Atau lagi mereka yang punya anak misalnya gitu ya. Aduh nggak ada waktu nih soalnya anak gue gini-gini. No, mesti fokus ke diri dulu as a couple. Jadi ada hubungan as a couple, as suami istri, ada hubungan sebagai ayah dan ibu. Itu yang banyak lupa. Harus prioritasin diri sendiri dulu, harus prioritasin couplesnya. Kitanya as a couple gimana? Menarik. Itu kadang-kadang suka sumir. Itu yang lupa. Ketika akhirnya playing role ya. Mereka jadinya ingatnya tugasnya mereka cuman sebagai ibu dan bapak, that's it. Tapi gimana hubungan kita sebagai suami istri? Interesting. Nah, aku pengen balik ke Zola. Ke kamunya sendiri nih. Kamu ketemu banyak banget couples or singles juga yang kamu tuh sepertinya kok ini orang paham banget sih tentang psychology of them, of human gitu gue ngeliatnya. Like what do you learn about you ketika lu udah ketemu banyak klien ini?
Kalau about me, Yeah. about myself, itu lebih ke my relationship right now sebenarnya. Okay. Karena gue kan punya karakter strong. My personality itu lebih strong lah. Call it alpha karakter gitu. Yang strong, dominant. Terus udah gitu maunya dada kalau nggak mau enggak gitu misalnya gitu. Jadi straight to the point juga. Dulu in my past relationship itu I built the wall. Pride tinggi. Ego tinggi. And the most killer in relationship itu adalah ego and pride. I'm telling you. Jadi instead of ngomong lagi berantem ya udahlah diam aja. Males konflik. Yeah, that's me. Iya. Tapi lupa kalau itu jadi tumpukan piring. Yang mana yang mau diselesain dulu gitu. Jadi when I reflect to myself, kalau talking about my relationship, yang sekarang itu jauh lebih more connected. You know, when you know that you find the right person, and I know that oh yeah, dia my person. Gitu. Jadi karena kita berduanya itu willing to work together. Ya. Terus dia juga ngajarin gue tentang being vulnerable, ask for help. It's okay to ask for help. Jadi it takes both party juga kan sebenarnya, yang gitu-gitu. Terus bedanya adalah with my coaching yang dulu dengan coaching yang sekarang. Dulu kan aku juga ngasih coaching kan. Coaching yang dulu sama yang sekarang, teorinya dulu tuh is only theory. Ya. I don't get the connection with my theory, ngerti gak? Karena there is no experience on it. I see. Kalau yang sekarang, express pun dengan emotion. Jadi I get the feeling when the client says, oh iya bener. Kalau dulu kayak lebih ngobrol aja, ngerti gak sih? Iya ngerti. Iya. Karena kamu sekarang mempraktekkan Iya. itu. Kalau dulu mempraktekkan tapi nggak dapat connectionnya karena sebelah sananya juga nggak bisa gitu. Kalau ini jadinya teorinya pun juga teori yang udah aku pelajarin, science dan lain-lainnya pun juga aku praktekin, ternyata disambut dengan tangan yang ini gitu loh. Jadinya connect kan? Nyambung Gitu. Yeah. That's what I feel the difference between my past relationship and myself. Juga egonya jadi berkurang. Pride-nya pun juga jadi berkurang. Priority pun juga change. Kan orang selalu bilang kan kalau priority itu kan kita shifted kan. Kalau kita punya priority pun juga shifted. And then my coaching session pun juga beda jadinya. Jadi kayak connect banget kan sih ketika Personal, intimate. Iya. Right. Emotional connectionnya dapat not only to my client but in my relationship juga gitu. So when I get it from my relationship, itu yang gue share ke client, then they get the feeling, they get the vibes, you know. You're very open about your relationship, Yeah. ya kan? Yeah. You're very open. I don't know if you're comfortable talking about this, karena you're openly a lesbian couple, Yeah. ya kan? And you're not ashamed of it, Yeah. ya kan? Yeah. Ini nggak backfire nggak dengan kerjaan kamu, with like your your personal life? Ya, so far sih enggak ya. Karena pada dasarnya kan what I'm doing is about my skill. Ya, about my skill that I share it to other people. Karena kan I used to date a man juga sebelumnya gitu. Dan again talking about orientasi seksual itu kan fluid. Okay. Sekarang straight and then nanti bisa jadi lesbian, nanti bisa jadi gay. Oke, nanti bisa tiba-tiba jadi transseksual misalnya, tapi itu gender identity ya. Bisa tiba-tiba jadi savioseksual. Dari gue yang awalnya dating a guy, and then dating a girl, fine aja gitu, nggak ada relating dari myself gitu. Tapi semuanya sama. Kalau I think I'm more into savioseksual, but after Savioseksual. I get aroused by brain. Jadi mau itu gendernya cewek, mau cowok gitu. So it's not bisexual ya kalau kayak Beda. Bisexual itu orang suka salah. Bisexual itu berarti bisa cewek bisa cowok. Iya, benar. Tapi nggak necessarily harus ada brainnya. Tapi kalau sapiosexual itu beneran get aroused-nya by deep talk. Bisa ngobrolin dari semen sampai angkasa mana gitu. So get attracted to by their brain. Jadi only attract to the smart people. I thought you attracted to your partner now karena dia keren. Oh iya, and then the brain-nya juga. Bener kan? Lucu ya, cute. Hai, mana dia? Kan kamu tertarik kan, you approach her, right? Iya. Iya kan? Ya, kita tuh sebenarnya kenal dulu itu 11 tahun yang lalu. Nggak kenal sih, cuman tahu doang. Oke. Cuman tahu acquaintance gitu doang. Lucu nih. Lucu nih gitu.
Tapi udah kita gak pernah kontak. Udah. Karena gak kenalan juga. Not even shake hand. Okay. Kita totally shake hand. Yeah. Baru holding hands. Ya itu kemarin yang gue ke Bali kemarin. Oh my God. No, tapi when you first met her, waktu 11 tahun yang lalu kan, so you already identify yourself, oh yeah, I mean, I'm into girls juga. Yeah. And you dated girls before? Yeah. I see. Okay. Dari girls. Terus itu lagi ada di klub. Lesbian club lah. Dulu ada lesbian night lah. Ya. Terus di situ ngeliatnya kayak, kok lucu gitu. Tapi ya udah gitu aja doang. Dia ada punya monyetnya zaman dulu gitu ya. Anjingnya kalau kita bilang ada anjingnya. Gue juga, gue lupa deh gue ada apa enggak gitu. Gue juga lupa. Pokoknya itu deh. Terus udah tapi kita follow sosial media. Terus ada path kan dulu. Yes. Ya. Terus udah gitu Instagram tuh ternyata udah lama. Sampai akhirnya momen di mana pas kita udah mulai deket segala macam, Instagram kan sekarang suka ada notification. Ternyata temenan udah berapa you follow each other since 7 years ago, 8 years ago segala macam. Ternyata keluar itu we follow each other since 8 years ago. Tapi nggak pernah ngobrol. Sama sekali nggak pernah ngobrol. Nggak, not even say hi atau komen atau apa gitu nggak ada. Oh wow. Terus you approach her again, you DM her. Karena nanya di Australia itu lagi ada. Karena partnernya di Australia. Iya. Dia di Australia. Di Sydney itu lagi ada Mardi Gras, Gay Pride gitulah. Terus pas nanya, ikutan. Tiba-tiba aja gue teks gitu. Ikutan ya? Udah pernah dibales, udah pernah datang belum pernah tapi yang di LA. Terus udah, ya udah tuh nggak tahu ngomong apa, gue udah nggak bales. Hilang aja udah, makanya dia bilang kamu ghosting. That's not ghosting. Okay. Terus baru mulai lagi dia mulai sering lihat Instagram live segala macam, and then dia itu kita ngobrol itu we're so connected, we can talk hours and hours and hours gitu. Yeah. We curious about each other. Ada intriknya juga gitu, kayak misalnya waktu itu aku lagi baca buku, terus dia lagi baca buku apa? Itu tuh lagi baca buku tentang life. Kok aku lupa deh apa? Tapi itu dari pastor, kan Muslim kan. Yeah. Kok baca itu bukannya Muslim? Dia bilang gitu. Then why not? I'm open with any religion anyway, gitu loh. Terus, you intrigue me. Udah deh, mulai dari situ. And then kita ngobrol, talk hours and hours and hours. Wow. We're so connected. Ini I know it will be a stupid question, tapi since I don't have any experience with, aku kan hetero banget gitu kan, so I'm always very curious. Penasaran apa bedanya, terutama kamu kan udah kayak menganalisa or dealing with like couples, right? And then yang beda dengan kamu gitu kan? Bedanya apa sih kalau heterosexual couple and then like lesbian couple gitu tuh, di mana bedanya dan what can we learn seriously? Sebenarnya kalau diomongin hetero, mau lesbian, mau gay itu semua sama. Ya, mereka sama. Cuman even untuk seks pun juga sama gitu. But in terms of emotionnya yang beda. Oke. Kita perempuan ngerasa, dan dia juga perempuan, ngerasa sama-sama tahu maunya apa. Karena sama-sama perempuan. Laki-laki kan lebih logik, perempuan lebih emosi. Tapi gue lebih logik sebenarnya, dia lebih emosional gitu. Jadi untuk belajar, untuk ininya mungkin lebih ke comfortable-nya kali ya. Kalau gue, dan gue ngerasa pun juga in terms of sex, with my past, experience lah. Sebelumnya pun juga enjoying with women, rather than with a man. Karena dulu waktu sama men pun juga gue gak pernah penetrasi atau gak pernah gak pernah not even make love gitu waktu sama cowok. Emang gak mau aja. So maybe I thought that I'm a lesbian. I see. Okay. So that's the emotional, lebih outspoken juga kali ya, lebih transparan gitu kita ya. Padahal sebenarnya sama, mau heteroseksual, mau gay, mau apapun itu sama sebenarnya. Iya. Tapi kamu ini yang bikin kamu emang you really intrigue me too in a way, kayak lu orang Padang. Padang Totok, nyokap masih di Padang kan? Masih. Tapi, nyokap di sini sekarang. Nyokap di sini. Oke. Kemudian you're Muslim, Indonesian. Berani banget ngomongin hal-hal ini yang benar-benar anti mainstream juga kerjaanmu, ya kan? Ada nggak yang kamu khawatirkan with your presence di Jakarta at 2022 ini, di mana semuanya masih jadi
perdebatan. tabu, apalagi kemarin sempat ada Iya, heboh. perdebatan. Iya, Iya, and then iya. you already spoke about it juga kan? Iya. Yang kemarin ramai salah satu podcast itu. Iya, Nah, ya itu ada nggak yang membuat kamu khawatir being you? enggak. Karena mungkin aku tuh tipe yang cuek. Tipe yang kalau orang bilang kacamata kuda gitu. I don't care about other people things. Jadi gue cuma berpikir kalau I'm being myself, ngapain gue harus berpura-pura? Dan itu banyak DM masuk ke gue, nanya gitu gimana cara untuk bisa open to family. Kamu Kalau open kita ngomongin ke keluarga? only my mom, dan Oh. sebagian my family, yes. Oke. Karena buat the most important thing for me adalah my mom. Ya. The rest of family pun juga ada sebagian yang tahu, ada yang enggak, but totally I don't really care gitu. Ya. Karena this is my life kan. So if I follow or society rules, means gue nggak punya hidup gue sendiri dong jadinya gitu. Jadi gue berpikirnya lebih ke, let's say misalnya klien atau partnership, but gitu. Ya, if you're open, people will come to me when they're open about it. Jadi gue nggak fokus ke yang mereka negatif atau gimana segala macam, gue nggak terlalu fokus sih. Gue lebih fokus tuh, this is me. Well, I love myself. Jadi gue nggak mau hidup dalam apa ya? In denial. Iya, capek. Karena itu banyak banget DM yang masuk ke gue, yang nanya harus gimana. Gue bingung, gue harus nikah atau enggak. Gue tapi bingung harus ngomong sama family gimana. Kan when I decided something, I know the risk. Yeah. I take all of the risk. Jadi ya udah tahu konsekuensinya segala macam dan lain-lainnya, ya udah Iya. gitu. Terus nyokap gimana? How she handling it? Jadi kalau awalnya malah justru dari dulu umpet nih. Taunya ketika di my relationship yang sekarang sebenarnya. Oh baru Yang dong. open ya, yang Yeah. ngomong. Dulu I'm very close banget. Aha. Nggak ngomong, nggak open segala macam. Cuma namanya pasti tahu lah. Maksudnya mother instinct kan. Iya, iya. Dan dari dulu pun juga aku udah ngasih tahu teman-teman yang mereka gay yang segala macam, ngasih input lah. Kalau orientasi seksual itu semuanya segala macam gitu. Tapi laki-laki nggak boleh, perempuan nggak boleh gitu. Agama urusan masing-masing dengan Tuhannya masing-masing lah. Iya, iya. Jadi dan pas yang dulu tuh nggak pernah ngomong karena mungkin I'm not sure about my relationship. With my relationship yang sekarang, I'm proud of with my relationship. I'm proud of her juga gitu ya. I'm proud of myself juga. Dan good things I can be myself. That's why makanya di my platform itu bisa ngobrolin tentang apa aja gitu. Kalau dulu tuh kayak tertutup. Jadi kayak ada yang nggak being myself, ngerti gak sih? Iya, Ada not yang living your truth gitu loh jadinya. Nggak Iya, tertutup gitu, nggak ini. Kalau dulu I just let people guess it. Sampai sekarang pun juga sama. I don't need to explain to anyone. Yes. I don't need that. Nggak perlu juga gitu. Cuman kalau misalnya memang nanya, iya. Kalau nggak, udah. Gitu. Iya, iya. Jadi iya. lebih ke sana. Cuman I know memang mungkin nggak gampang, apalagi di situasi sekarang yang kayak gini. But I'm just being myself. That's it. If you want, be friend with me, it's good. Kalau nggak ya udah. Ya, I see you, Zal, itu kayak trailblazer ya. Lo tuh kayak, ya lo bisa kayak menggebrak gitu. Dan lo pengen buat change, I guess, a change maker juga gitu. Iya, iya. If you can, what kind of change? The most fundamental change seorang Zola Yohana pengen buat di society, in your world, in this small worlds, apa? Oke. Mungkin kalau misalnya dari aku ngelihat karena perdebatan pelik banget ya tentang LGBT. Oke, satu. Mereka buat orang-orang yang mereka mungkin nggak bisa being open with themselves lah gitu karena family dan lagi-laginya. Gue coba pengen juga orang-orang berpikir kalau balik-balik lagi banyak orang yang mereka ngelakuin sesuatu tuh karena family, karena society, karena dan lain-lainnya gitu kan ya. Jadi bikin mereka jadi takut untuk memulai sesuatu. Sementara gue pengen orang tuh lebih banyak speak up juga gitu loh. Be yourself juga. There's only one Zola Yohana. There is only one kamu gitu. Dan I cannot be you cannot be me. So that's your own power kan sebenarnya. Own it, your power gitu. You're unique. Terus kalau gue dari dulu selalu berpikirnya I'm not trying to be the best, I'm just being different and unique, that's it. Jadi kalau misalnya mau dipikir apa ya mau yang gue rubah untuk society misalnya gitu ya, mungkin the mindset kali. Mindset yang memang
takut untuk melakukan sesuatu, takut nanti judgment. Tapi kan itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. We cannot control other people kan. What we can control adalah ourselves. I like that. Yeah. I like that. Also in cannot relationship. In a relationship. Yeah. Apalagi kalau misalnya in a relationship tuh, my mission tuh dari dulu pengen banget ngelihat pasangan mereka lovey-dovey gitu ya. Mereka into each other, connect with each other juga gitu. It takes a lot of works pastinya relationship ya. There is a sacrifice, there is a commitment juga. Terus ngobrol aja, lebih banyak ngobrol berdua. Gitu. Yeah. Cuman orang kebanyakan mungkin karena di sini mereka takut ngelakuin sesuatu, takut judgment dari orang-orang gitu. So with that said, berarti kamu sebenarnya you're taking clients ini no boundaries. If you're hetero or I take all. LGBTQ, Yes. semuanya kamu ambil. So that's Love information. is love. Love is love. With that, thank you so much, my darling. Thank you so much. You're amazing. Thank you. Thank you so Thank much you. for what you do. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.